Baik, selamat sore rekan-rekan PK Kota 2024. Kita akan mulai sesi pertama hari ini. Di belakang kita sudah ada judul paparannya, Membangun Militansi, yang akan memaparkan fasilitator pada sore hari ini cukup istimewa ya, karena adalah tuan rumah. Mas Yus Winardi ini lebih akrab dipanggil Yus, adalah salah satu founder Histeria, penyelenggara dari PK Kota 2024. Saya akan bacakan sedikit profil Mas Yus, nanti silakan ditambah ya Mas, narasi-narasi tentang diri sendiri. Mas Yus ini memiliki ketertarikan pada sastra dan penerbitan, sehingga awalnya Histeria ini diinisiasi dari sebuah penerbitan zin pada tahun 2004. Hal ini sudah diceritakan juga oleh Mas Adin ya pada sesinya. Setelah terlibat dan membantu pada beberapa kegiatan sastra dan penerbitan buku di jaringan lainnya. Kemudian pada tahun 2016, Mas Yus bersama beberapa teman merilis penerbitan buletin jejak literasi yang terbit hingga edisi ke-20. Kemudian Mas Yus pindah ke Tegal pada tahun 2020, mulai aktif kembali membuat kegiatan acara sastra dan bedah buku kecil-kecilan di beberapa coffee shop. Selanjutnya pada 2023, yang diinisiasi oleh Mas Yus menjadi sebuah platform gerakan yang kemudian dinamai Kultur Jaringan. Platform ini berfokus pada aktivasi ruang dan program di jejaring yang ada, terkhusus aktivasi pada program sastra atau seni. Baik, ini sekilas profil dari Mas Yus. Jadi saya akan berikan waktu langsung kepada Mas Yus untuk bercerita tentang dirinya, karya-karyanya, juga apa yang mau dibagikan untuk rekan-rekan peserta PK Kota. Monggo saya persilahkan Mas Yus. Oh, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebenarnya kalau mau nyeritain diri sendiri itu kok gimana gitu ya. Tapi iya ya, nggak ada yang istimewa sebenarnya. Mungkin menambahi dari profil itu di luar mungkin kayak cerita latar belakang kenapa bikin Histeria, mungkin agak relate dengan paparan. Sebenarnya nggak usah paparan pun sebenarnya nggak masalah, cuma karena memenuhi kewajiban saja sebenarnya. jadi kalau boleh cerita sih awal mula bikin Histeria itu kan ya selain mungkin disebut iseng sama mungkin kejengkelan karena ikut organisasi kampus. Kalau di sini nanti ada mungkin ada ada perasaan diremehkan, diabaikan gitu. Justru malah oh ya udah kalau di tempat ini kita nggak dihargai ya bikin aja sendiri kan gitu kan. Dengan intinya kalau nggak sekarang kapan lagi kayak gitu. Dia di sini pokoknya di sini aja. Di paparannya ada pokoknya poin-poinnya, intinya kayak gitu ya. Terus iseng bikin dulu selebaran, bukan dalam bentuk semacam kayak buku kayak gitu. Dulu selebaran ditempel-tempel di mading kayak gitu. Tapi terus berapa edisi terus kepikiran kalau cuma ditempel-tempel aja kayaknya itu kemungkinan dirobek orang, ditimpali sama poster-poster yang lain, kemungkinan besar seperti itu. Akhirnya bikin layout lagi, cetak model bener-bener model zin, fotokopi paling cuma 6 halaman sampai 8 halaman sampai 12 halaman seperti itu. Dan itu coba iseng dijual tapi juga gratis saja, jadiin
alas tempat duduk. Dijual, ya tetap dipandang remeh juga. Iki opo iki, kayaknya kok ora meyakinkan sama sekali. Tapi terus apa? Ya itu terus ya udahlah nggak apa-apa lah itu apa istilahnya respon dari orang dari luar yang ya bisa aja kita berhenti saat itu juga karena mengetahui respon itu atau lanjut lagi kan gitu. Pilihannya kan seperti itu. Tapi karena agak keras kepala jadi ya udahlah lanjut aja lah sekiranya apa sekiranya nggak ada tempat lain ya udah ini aja gitu terus berlanjut terus akhirnya ketemu sama Adin ketemu sama Heri ketemu sama Sutiono yang memang kebetulan adik kelas sastra Indonesia semua terus akhirnya memutuskan melanjutkan penerbitan Zin Histeria dan sampai sekarang enggak itu di luar bayangan tuh kok bisa sampai sekarang dan apa ya yang jika dibandingkan dengan senior atau teman-teman yang lain yang punya dianggap punya kapasitas lebih, punya kemampuan lebih, akses lebih, jaringan lebih, kemampuan lebih, talenta lebih, tapi ternyata energinya nggak bisa bertahan lama. Justru yang kita yang apa, yang nggak pernah berpikir harus ini akan jadi apa, akan seperti apa, justru yang malah lebih awet daripada penerbitan atau usaha berkesenian teman-teman yang lain di luar histeria gitu. Cukup kaget juga bisa sampai sekarang. Tapi kalau aku sendiri nilai sih mungkin yang paling berpengaruh itu kan karena militansi ya. Mungkin militansi terutama Adin ya. Karena sampai sekarang keras kepala. Ya sebenarnya sama sih, sama keras kepalanya sih. Soalnya biasanya kalau apa dalam hal-hal tertentu kita sering ayel-ayelan. Tapi justru malah menarik karena itu yang paling bertahan dibanding yang ya yo gitu. Tapi justru kadang-kala yang keras kepala ini punya potensi untuk lebih bertahan kayak gitu. Nah kaitannya dengan membangun militansi mungkin teman-teman bisa sedikit banyak menangkap dari cerita yang aku ceritakan atau mungkin kurang ya bisa aku tambahi dengan tadi di profil itu sempat bantu-bantu jejaring yang lain ya kalau di situ nggak aku sebutkan karena kalau aku sebutkan mungkin panjang ya mungkin keterlibatanku di Boja ikut bantu komunitas di sana komunitas sastra dan kebetulan itu juga yang ngajak anak histeria juga si Heri itu cukup lama bahkan sampai mungkin sampai sekarang kadang-kala masih dimintai bantuan untuk desain buku, layout kayak gitu. Nah itu tapi kalau secara keterlibatan di histeria kayak hiatus itu lumayan lama jadi sekitar berapa ya ada 8 tahun atau apa ya cukup lama lah terus ya akhirnya menikah sebelum menikah kan itu tadi ngurusin bikin buletin jejak literasi yang sebenarnya nggak dicetak sih dia lebih ke PDF dan itu online artinya kita ketemunya online terus kita memutusin bikin buletin itu konsentrasi di ya soal-soal literasi seperti itu teman-temanku ada di Pontianak terus Sidoarjo sama sini Ungaran mungkin. Nah
kebiasaan aku kan bagian tukang layout, Mbak. Ujung-ujungnya seperti itu. Alhamdulillah sampai 20 edisi. Kemarin sempat nyetak meskipun ada kesalahan cetak karena memang aku sempat berpikir bahwa kalaupun ini nanti kita bubar, paling enggak kita udah nyimpen arsipnya sendiri-sendiri. Jadi ternyata setelah dikumpulin itu hampir 800 halaman ketebalannya. Nah, kurang tahu ini mau dilanjut atau enggak karena pada sibuk sendiri-sendiri. Terus di Tegal aku mutusin iseng lah sebenarnya bikin karena berkeluarga, tapi kok merasa ada yang kayaknya kok nggak ada temen di Tegal, mau ngapain juga bingung. Akhirnya ya iseng-iseng bikin diskusi kecil-kecilan, bedah buku itu dari mulai 2020. Sebelumnya aku nggak pakai nama Kultur Jaringan, tapi pakai nama clothinganku dulu tak pakai untuk itu bikin acara kayak gitu. Tapi terus 2023 aku rubah namanya jadi Kultur Jaringan karena aku pikir bahwa kita konsen di sastra, seni, dan kalau bisa kita juga fokus di jejaring, artinya juga berkemungkinan untuk memfasilitasi teman-teman mungkin yang punya buku, yang atau pengen di Tegal, pengen bedah buku atau apa, nah kita bisa bantuin seperti itu. Jadi beberapa bulan ini cukup aktif. Kemarin kita bikin Brebes Sinfest barengan anak Brebes, dan terakhir bikin acara Gemarima. Jadi platform kami yang khusus mengadakan acara baca puisi, bedah puisi seperti itu, dan percobaan juga, artinya kira-kira ini menarik atau enggak. Tapi biarpun enggak ada yang tertarik, mungkin kami juga keras kepala juga mau bikin lagi yang edisi 2. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi saya tanggapin dulu mungkin ya dari cerita yang awal, nanti mungkin teman-teman juga mau merespon. Jadi kalau kita mengingat lagi kemarin kalau cerita dari Mas Adin ya, awal-awal histeria itu demikian minim fasilitas tapi tetap dilakukan terus. Jadi partnernya Mas Adin itu ternyata memang Mas Yus ini ya, jadi cerita dari sisi yang berbeda. Kemudian yang dibangun di Semarang ini sudah menjadi histeria yang seperti sekarang, tapi semangat militansi ternyata tidak hilang ketika berpindah kota, melihat sebuah kota yang sepertinya masih sepi, itu diulang lagi ya, seperti awal-awal histeria dulu dibangun dari nol gitu ya Mas. Bagaimana Tegal itu biar rame seperti sekarang gitu ya. Enggak sih, sebenarnya Tegal itu kalau boleh ngomong itu Tegal udah ramai sebenarnya, Mbak. Di sana ada Dewan Kesenian yang kalau anggarannya itu lebih besar daripada anggaran Dewan Kesenian Semarang. Di sana udah ada space yang sudah mapan, seniman-senimannya sebenarnya udah banyak juga, tapi memang pengen sesuatu yang lain, artinya nggak pengen ikut ini, nggak pengen ikut itu, ya udah bikin lagi yang kira-kira di luar mereka semua, biar paling enggak itu memberi warna, artinya enggak yang manggung itu enggak itu, tapi lebih memang aku pengennya sih lebih ke anak-anak muda, jadi lebih menekankan bahwa ya kalau bisa anak muda yang maju, kenapa yang harus yang tua-tua kayak gitu. Kalau yang tua-tua yang maju, kapan anak muda yang punya kesempatan untuk ngomong kan gitu kan. Jadi banyak acara kita yang datang itu anak-anak muda. Ya meskipun juga ada orang-orang yang senior ya, tapi memang karena fokusnya di situ, kita juga kolaborasinya juga dengan kolektif yang isinya anak-anak muda. Karena memang sasarannya di situ. Karena kita pikir bahwa
Yang senior-senior itu udah, ya udahlah kalian udah punya kapasitas sendiri, udah punya dunia sendiri. Mungkin sesekali kami akan mengundang atau mengetuk pintu yang senior-senior, tapi kami lebih pengen memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk lebih maju, untuk berani ngomong bahwa kesempatan-kesempatan yang kalian bayangkan, yang kalian fantasikan itu kalau bisa diciptakan, nggak usah nunggu atau nggak usah malu untuk ngomong kan gitu. Terlepas dari benar atau salah itu kan urusan belakang, karena itu kan memang harus sambil belajar ya Mbak ya. Nggak bisa kita ngomong langsung benar, itu kan nggak bisa, memang harus ada pengalaman yang mesti dijalani seperti itu. Jadi yang target market dari gerakannya Mas Yus ini adalah generasi yang lebih muda rentang usianya. Jadi walaupun di Tegal ini sebenarnya udah rame, tapi memang seniman-senimannya yang lebih usianya lebih di atas gitu ya Mas. Iya banyak, yang sepantaran sebenarnya juga banyak sih, cuma memang konsennya memang beda. Ada yang memang teman-teman yang memang konsennya dia itu di band-bandan, karena kita merasa nggak bisa ngeband, nggak bisa apalah ya, jadi ya bisanya segini ya akhirnya bikin bedah buku, reading group, terus itu acara baca puisi. Kami juga sempat bikin acara yang lucu-lucuan, artinya acara yang nggak punya sisi ideologi sama sekali, workshop menulis surat cinta, yang mungkin udah nggak relate dengan teman-teman ya, tapi kami pengen membagikan pengalaman bahwa dulu pernah ada yang seperti ini, dan kami pengen ya kira-kira kalau kalian punya pacar LDR itu kira-kira seperti apa ya gitu. Jadi ya lucu-lucuan aja lah ya, tapi menarik sih, ternyata ada yang minat juga. Workshop menulis surat cinta ya? Iya. Baik. Artefak budaya ya, karena anak sekarang mungkin udah nggak pernah nulis yang panjang gitu, surat cinta yang panjang. Iya, nah itu Mbak, menariknya kan itu kan kebetulan aku juga nyimpen surat cinta yang banyak ya. Jadi itu untung istriku nggak tahu. Maksudnya bukan buat istri nih? Bukan buat istri. Wah ini direkam benar. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi aku masih nyimpen foto mantan, surat dari mantan. Jadi terus artinya memberi bukti bahwa ini dulu ada surat cinta, bentuknya seperti ini, teksnya seperti ini, kertasnya seperti ini perangkonya zaman dulu seperti ini. Nah ini foto dulu seperti ini. Jadi menarik sih, untuk diulik sih. Bahkan di Semarang ada juga rekan Semarang, mungkin Mas Yus juga kenal, Mas Tangski itu ya juga bikin pameran-pameran yang kayaknya senafas dengan yang Mas Yus bikin. Oh iya. Pameran tentang mantan, memorabilia ya. Jadi kayak kalau dikasih sepatu, ini jadi khusus pameran mantan. Berarti kayak siapa tahu bisa collab nanti. Iya. Kayak di Jogja berarti ya Mbak ya? Iya. Festival mantan kalau nggak salah. Iya. Oh, boleh tuh, boleh, menarik. Baik. Ya, saya lempar ke teman-teman, mungkin ada yang mau respon tentang kegiatan-kegiatannya Mas Yus, bidang sastra, zin, dan kegiatan nyeleneh lainnya yang masih berkaitan dengan literasi. Ada yang mau respon sekarang mungkin? Ada persamaan kegiatan atau ketertarikan? Teman-teman yang dari sastra mungkin? Dengan senyum-senyum. Mungkin ada yang mau mengadopsi program-program yang serupa. Kerjasama malah nggak apa-apa Mbak. Untuk prototipe di kampung ya. Bisa. Mungkin malah orang-orang tua itu yang masih nyimpen surat cinta, malah itu perlu dipamerkan itu. Kalau kisah dari festival Zin yang di Brebes itu apa saja yang terjadi di sana, Mas? Nah, kalau di Brebes itu sebenarnya ya
aku dan teman-teman Brebes itu sama sekali nggak pernah punya pengalaman bikin festival, yang pertama. Yang kedua, kami juga belum pernah mendatangi festival zin. Jadi ya udah jalan. Nanti kalau sepi gimana mas? Ora urusan, mas pokoknya melaku. Ternyata ada yang datang juga ternyata kan, ada dari Jogja kebetulan kan gitu. Meskipun juga ternyata banyak juga yang nggak kecetak karena kami nggak punya duit, printnya rusak, fotokopi mahal. Jadi akhirnya seadanya. Nggak punya funding juga ya, pokoknya modal nekat lah, pokoknya yang penting bikin kan. Urusan nanti ada yang ngomong, ada yang ngeritik, pembelaan kita ya seperti itu tadi. Kami nggak pernah punya pengalaman, jadi kami nggak bisa membandingkan dengan yang sudah pengalaman bikin Zinfest atau yang sudah mendatangi Zinfest. Tapi nggak masalah karena apa ya, karena ini juga percobaan, mungkin bisa jadi jalan bagi teman-teman di Brebes untuk mungkin setiap 2 tahun sekali bikin Brebes Invest, enggak ya apa seperti teman-teman yang lain kayak yang terdekat tuh di Cirebon atau di Bandung ya, mereka kan udah sering ngadain Invest. Kalau kota-kota yang dianggap apa ya sepi dari kesenian itu justru menjadi fokusnya Mas Yus ya. Kalau Bandung, Jakarta, Jogja, Solo itu kan udah kegiatan seninya kan. Ya sebenarnya Rame. Tegal sama Selawi itu sebenarnya juga banyak apa ya, acara kesenian Mbak. Cuma ya memang karena kadangkala punya kesadaran bahwa yang bikin acara-acara di situ kan akamsi. Okay. Kita bukan akamsi. Jadi bergeraknya di pinggir-pinggiran aja yang kira-kira itu belum terjamah oleh akamsi-akamsi ini. Kira-kira begitu sih kalau boleh disebut ya. Meskipun kami nggak menafikan untuk selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain. Karena artinya dengan bekerja sama dengan pihak lain kan punya kemungkinan untuk bikin program baru atau bikin sesuatu yang baru juga kan gitu kan. Kalau kami menutup diri ya kemungkinan ya bisa jadi kesempatan-kesempatan tertentu yang belum kami bayangkan ya akan terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya untuk yang Brebes Invest tadi yang minim fasilitas juga, akhirnya yang di print itu yang dicetak karyanya Mas Yus aja atau ada rekan-rekan lain yang menyumbangkan karyanya untuk dipamerkan juga? Kalau karyaku sendiri sih udah aku print sendiri ya, artinya udah aku cetak. Sebenarnya lebih ke punya teman-teman yang ngirim lewat email, ada juga yang memang ngirim lewat pos. Jadi udah wujud zinnya itu udah dicetak gitu. Jadi terus kami display, kami diselingi dengan acara diskusi juga, artinya sharing bagaimana sih iklim zin-zinan di Brebes dan kota-kota di sekitarnya, apakah hidup atau ya sebenarnya nggak ada kayak gitu kan. Tapi ternyata memang ada beberapa teman yang masih mengimani zin, masih menerbitkan zin meskipun nggak terlalu intens, tapi dengan acara tersebut kami berharap kami bisa memantik semangat teman-teman untuk ini loh, ada ruang untuk kalian saling mengenal, saling bertukar gagasan, kalau bisa bikin acara bareng gitu tanpa ngomongin bahwa nanti bikin acara nanti ntar dulu mas kami nggak ada duit gitu, padahal acara-acara yang kami bikin itu hampir 100% itu gratisan. Artinya ini pengalaman ya, di kopi-kopi itu pasti kami nembung bahwa aku mau bikin acara bedah buku di sini. Oh iya mas,
ini ada uang sewanya enggak ada mas. Oh ya udah. Terus aku ngomong ke teman-teman yang lain, kita di sini ini tamu, kita kerjasama bikin bedah buku ini. Kita harus tahu diri, kita harus membeli kopinan di situ. Jadi kerjasama kayak gitu Mbak. Jadi mereka istilahnya tuh dapat apa ya? Engagement. Bahwa di situ pernah ada acara bedah buku atau sering ada ngadain acara sastra atau seni, kan pasti kan orang maupun sedikit atau banyak pasti akan ngelirik kan kayak gitu kan, dibanding mungkin acara apa kopinan yang ya sepi-sepi aja nggak ada acara kayak gitu kan. Nah, prinsip itu kami pegang, jadi kami akhirnya kerjasama dengan beberapa warung kopi baik di kabupaten, di kota maupun di Brebes. Baik, untuk berbagai acara yang Mas Yus bikin itu, apakah sudah sadar dokumentasi juga Mas? Kalau sekarang kan medsos nih, kalau Histeria kan rajin banget ya pada acara pasti rapi gitu ya. Kalau yang Mas Yus lakukan mandiri, apakah juga serapi itu? Semuanya naik publikasinya gitu Mas? Ya, untungnya aku masih, karena awal mula aku di Tegal itu aku sendiri, jadi jalan sendiri Mbak. Hampir 4 tahun aku jalan sendiri, baru belum ada setahun ini ya aku akhirnya ngajak 2 temen untuk apa ya istilahnya untuk apa ya ngasih kesempatan kok kayaknya ya gimana, mungkin lebih tepatnya menjebak. Tak jebak untuk kamu mau nggak ikut ini. Oh iya mas, lah nanti gimana? Ya pokoknya nanti kamu nanti jadi ini, kamu jadi itu. Nanti ada apa? Ada kesempatan. Nah, kamu yang maju, kamu yang apa? Yang jalanin. Aku tak jaga kandang kayak gitu kan. Nah, aku untungnya kan yang awal-awal itu kan aku yang bikin poster kan aku sendiri Mbak. Jadi aku masih nyimpen artefaknya. Terus aku kumpulin, aku narasikan, aku bikin scene dan aku apa istilahnya tak taruh di situ. Nah yang ini belum, yang berapa bulan ini belum aku terbitin karena nunggu tulisan selesai. Jadi kesadaran arsipnya akhirnya aku taruh di Instagram sama Zin. Pengennya sih nanti punya web sendiri. Artinya tulisan-tulisan pendek yang memang belum sempat ditaruh di Instagram bisa ditaruh di website, seperti itu sih. Jadi kalau ingin mengakses scene karyanya Mas Yus, itu sementara masih bentuknya fisik ya? Belum ada yang digital yang bisa ya diunduh atau apa gitu? Oh belum Mbak. Belum ya? Soalnya itu bagian dari strategi kami untuk dengan kami nerbitin zin, kami jual, nah keuntungannya untuk mendanai, misalnya kami ngundang temen ke Tegal, kami belikan tiket sama mungkin paling kowe gelem ora duit 150.000 tak honori 150.000 tapi nang Tegal. Oh iya mau, ya udah berangkat. Ya, paling seperti itu. Jadi untuk support hal-hal seperti itu, Mbak. Sama mungkin misalnya mau merealisasikan membuat website juga untuk itu. Ya, teman-teman udah dengar sebagian ceritanya Mas Yus nih. Mungkin ada yang mau merespon, ada yang punya ketertarikan di bidang yang serupa mungkin. Ada yang pernah mencoba bikin scene atau pengen tahu tekniknya. Walaupun kemarin sempat ya dibahas sama Mbak Ika, tapi Mbak Ika kan fokusnya juga ke kolase, scene dan kolase. Mas Wicak, silahkan. Oke,
Nek saya sih lebih nanya itu sih. Kalau saya personal kan emang punya interest ke hal-hal yang berbau zin juga. Cuman nek misal mau buat acara di tempat saya di Pati itu kayak luas banget gitu loh Pati itu. Kayak ujung ke ujung dan lain-lain tuh koneksinya saya belum bisa nemuin jejaring gitu loh. Kayak ya di tempat saya doang. Terus nek pengalamannya Mas Yus kan jadi pendatang di Tegal dan membuat semua itu lagi gitu loh. Nah, apa ya, nyaring jejaringnya dimulai dari mana itu kayak gimana Mas? Maksudnya mulainya itu kan pasti iki piye ya nembungnya ke siapa mau bikin kayak gini gitu loh. Maksudnya ngajakinnya yang orang-orang sana tuh kayak gimana? Saya tertarik ya itu, pengen tahunya. Oke. Eh, membuka jaringan itu agak gampang-gampang susah ya. Aku aja nemuin jejaring itu karena sering ngopi ya. Akhirnya sering ngopi, ngobrol-ngobrol dengan yang punya kopian. Kira-kira aku kalau mau bikin acara di sini boleh enggak kan gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya kira-kira yang datang siapa? Nah itu, kalau kamu beracuan pada apa? Seberapa banyak orang yang datang, kemungkinan besar kamu akan kecewa. Tapi kalau aku udah mau yang datang satu, yang datang dua, atau ya nggak ada yang datang sama sekali, acara itu harus jalan. Karena apa? Karena itu akan ngetes kita, apakah kita itu seperti judul ini punya militansi atau enggak kan gitu kan. Kalau belum udah ngitung seberapa banyak yang datang, kemungkinan acara sekali terus yang datang cuma 2, padahal harapannya kita mungkin yang datang misalnya 20, selesai kita. Nggak bakalan nggak bakal punya ketahanan untuk itu kan gitu loh. Tapi kalau kamu istilahnya nyoba untuk bertahan, taruhlah kayak di Margoyoso, di Pati itu, di sana sebenarnya kan juga ada pegiat-pegiat sin juga ya, senimannya kayaknya juga banyak ya. Tinggal kira-kira itu kamu mau nyoba atau enggak kan gitu. Kalau kamu mau nyoba, ya kemungkinan keberhasilannya ya sebenarnya ya antara iya dan tidak juga kan. Cuma kan balik lagi ke diri sendiri. Kira-kira aku bisa nggak bertahan di sini kan gitu loh. Karena itu yang akan menentukan apakah apa ya. Ya sebenarnya nggak ada yang penentuan baik atau enggak ya, tapi ya itu kembali ke teman-teman juga ya, artinya perlu atau enggak, penting atau enggak kan, seperti itu. Oke, makasih banyak Mas Yus. Mas, siapa Wicak ya? Ada yang mau nyambung? Ini Pati juga. Pati juga. Pati kompak. Ini Pati doang yang nanya. Yang lain. Oke. Selamat sore Mas Yus. Aku ingin tanya sih. Aku mengikuti beberapa kolektif di salah satunya di Pati. Belajar dari kolektif yang aku ikuti, aku melihat suatu apa ya, kayak suatu segmen gimana teman-teman itu mulai hilang titik konsisten atau sikap di awalnya gitu. Pertama berangkat dari keresahan bersama, terus kita sepakati untuk mendirikan ruang bersama. Saat kita berjalan ke area yang sama tersebut, hal-hal yang sifatnya mendominasi itu mulai datang. Sedangkan dalam membangun militansi diperlukan, setahu saya diperlukan kayak prinsip-prinsip seperti egaliter, terus partisipatif, non hierarki. Lah, untuk menghilangkan sifat-sifat dominasi tersebut itu kayak gimana, Mas? Susah. Karena aku dulu ngerasa aku mendominasi. Kalau sekarang mungkin Adin mendominasi ya. Kalau dulu aku ngerasa mendominasi karena satu yang bisa layout cuma aku aja. Yang kedua, aku menang senior. Kayak gitu maksudnya. Tapi ya itu bukan patokan ya. Artinya kalau kamu ngerasa bahwa dengan nggak cocok dengan dominasi dan lain-lain, kamu bisa bikin sendiri, jalan sendiri. Nanti
dengan apa yang kamu lakukan sendiri pasti akan menemukan titik di mana ada kemungkinan ada orang yang tertarik jalan bareng kamu, dan ya itu memang nggak mudah. Sama kayak aku histeria 1 tahun sendirian, kultur jaringan 4 tahun. Sebenarnya kalau dihitung aku bisa aja jalan sendirian, tapi tak pikir-pikir kok egois banget ya. Artinya kenapa aku nggak berbagi pengalaman, nggak berbagi pengetahuan apa yang aku dapatkan, itu aku tularkan. Artinya misalnya jaringan atau apa ya, mikirin acara itu, bikin ini bikin itu yang mungkin belum ada atau apa yang nggak dilakuin oleh teman-teman kolektif yang lain. Nah itu aku tularkan, meskipun kadang-kala aku juga kasihan sama teman-temanku karena aku kalau bikin program itu impulsif, artinya mendadak, tiba-tiba anu bikin ini ya 2 hari lagi. Kopi nanya tak tembung, bos pinjam tempat ya, apa mas, acara apa, acara iki, ya wes udah jalan. Ya pesertanya itu sebenarnya ya orang yang udah pernah ikut kita juga kan gitu loh. Artinya jarang yang di luar artinya orang-orang baru itu malah jarang ya, malah orang-orang yang udah pernah ikut acara kita terus nyambung sama kita itu yang akhirnya malah dia menjadi militan, ngikut acara-acara kita, meskipun dia tahu bahwa acara-acara kita itu ya yang datang ya cuma 2, 3 itu, tapi apa ya, mungkin enggak ada kolektif lain yang intens seminggu sekali bikin acara. Artinya biarpun kami enggak ada acara paten, maksudnya itu apa gitu, tapi tiap minggu kami bikin acara reading group. Jadi itu acara resmi enggak resmi, tapi kami sepakat untuk bertemu tiap minggu sore untuk baca buku melingkar, terus diskusi, ngobrol seperti itu. Nah nanti acara-acara insidental itu biasanya sudah ada yang kami program, ada juga yang memang impulsif. Misalnya kayak kemarin pas meninggalnya Joko Pinurbo, nah itu beberapa hari kemudian memang kami udah mikir mau bikin acara khusus puisi-puisinan. Nah itu jadi titik momen kami mengeksekusi acara itu dengan mengenal Joko Pinurbo. Ternyata yang ngerespon banyak juga, yang datang ada sekitar 20-an. Kami cukup kaget karena kami pikir paling mong 5, wis ra apa-apa wis, penting acara mlaku kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata yang datang ada 20-an, semuanya diharuskan membaca puisinya Joko Pinurbo dan menarik sih artinya, karena itu sesuatu yang baru, berbagi perasaan, pengalaman membaca karya Joko Pinurbo. Kenapa karya-karya Joko Pinurbo itu relate dengan perasaan teman-teman kayak gitu. Jadi kami bertukar pengalaman, mengapa kami memilih ini, mengapa kami senang dengan ini kan gitu. Tadi pertanyaannya kan sebenarnya bagaimana meredam konflik gitu ya. Cuman tadi jawabannya Mas Yus, kalau nggak cocok tinggalin aja gitu Mas. Jadi kok tiap kali ada yang ego gitu dalam sebuah kelompok tuh bisa nggak sih masih diperbaiki dulu, jangan langsung ditinggal gitu loh Mas. Sebenarnya bisa sih. Tapi ya itu lagi-lagi kalau kamu ngerasa mampu meredam konflik itu, berdamai dengan temanmu atau diri kamu sendiri atau dengan ego kamu sendiri, ya nggak apa-apa, itu dilanjut. Tapi kalau kemungkinan kayak mungkin misalnya pengalamanku diremehkan, ya udah bikin sendiri. Kenapa enggak kan gitu kan? Artinya dengan jalan sendiri itu sebenarnya malah lebih bebas kan. Artinya
nggak ada yang bakalan ngomongin, nggak bakalan ada yang marahin, nggak ada bakalan yang nilai. Meskipun kalau dalam konteks zin, apa yang kalian bikin, ya udah itu kan, kalian tinggal nunggu responnya seperti apa kan gitu. Dan memang harus siap kan gitu, karena apa? Kita nggak bisa maksain seleramu ke orang lain kan. Begitupun dalam kelompok kan gitu. Kamu nggak cocok dengan ketua. Kira-kira bisa nggak aku bertahan menghadapi selera atau ego ketuaku kan gitu kan. Nah itu sebenarnya juga bagian dari pembelajaran teman-teman ketika nanti keluar kuliah atau mungkin di tempat kerja mungkin ya. Itu juga sebenarnya itu ada apa, pelajaran penting di situ ya, karena kadangkala kita nggak mampu ngontrol ego, emosi, atau kalau lihat di timeline di medsos itu kan banyak kisah-kisah yang apa ya, aku nggak tahu itu Gen Z atau apa ya. Jadi kerja tapi kok kayaknya seenaknya sendiri kan gitu kan. Nah itu kan mungkin bagiku nggak relate ya, tapi bagi kalian mungkin sangat relate sekali karena apa, bisa menentukan bagaimana nanti ketika keluar dari kuliah atau keluar dari kolektif kalian kan gitu. Menjawab nggak sih? Oh, ya. Dicoba dulu, kalau mentok baru gitu ya. Minggat. Oke, terus tadi yang Mas Wicak, kalau Mas Wicak kan tadi orang Pati, Akam sih nih sebenarnya, tapi justru menanyakan, maksudnya agak mengalami kesulitan untuk membangun sebuah jaringan yang baru gitu ya Mas, atau itu tadi yang ditanyakan itu ya? Menurut saya, kalau saya baru dengar kecil gitu, kayak lebih konservatif lingkungan gitu. Kayaknya budaya digital ilustrasi atau semacam desain grafis itu masih sekedar percetakan aja gitu kalau di masa saya gitu. Loh, itu malah menarik karena kamu belum ada saingannya. Nah, itu ya bisa, tinggal kamu keras kepala atau enggak kan gitu kan. Masius banget itu ya. Nah, iya. Masius banget. Loh, di Kudus ya aku punya teman ya, teman enggak belum lama lah ya. Dia juga pegiat zin, seumuranku. Tapi dia aktif ngeband, aktif ngezin. Tapi memang persoalan hidupnya udah selesai sih. Artinya di perusahaan hidupnya udah selesai, dia punya aset banyak, jadi di aset-asetnya itu yang dia manfaatkan untuk bikin space, band-bandan kayak gitu. Itu menarik kan gitu loh. Tapi aku nggak berharap kamu niru dia. Tapi kalau ada kesempatan di suatu lingkungan yang belum pernah ada, kenapa nggak kamu coba kan gitu. Artinya itu juga sambil belajar bagaimana menerima respon dari mungkin orang-orang yang masih konservatif dan lain-lain yang belum mengenal apa itu seni, apa itu zin, kok ada yang seperti ini, ada yang seperti itu kan. Itu jadi sebenarnya adalah tugas intelektualmu untuk memperkenalkan itu. Meskipun kalau nggak kayak gitu juga nggak apa-apa sebenarnya kan gitu. Gak ada yang mengharuskan ya. Nggak ada yang mengharuskan. Tapi ini akrobat kata-kata koyok ngono. Nah ini sesama Pati tadi pengalamannya beda. Kalau Mas Yasin tadi udah dapet nih berbagai kolektif. Berarti bisa dong nanti nih bertukar ya. Ketemunya di sini padahal sama-sama dari Pati. Mas jaringanmu apa aja sih gitu kan. Bisa lu dikorek-korek dari sini. Baik, teman lain yang belum respon mungkin Mas 1, 2. Siapa duluan nih? Tadi Mas yang di ujung. Mas maju dong. Ini mikrofonnya boleh diambil alih. Oke, halo Mas. Mas Yus, mungkin saya mau nanya aja. Tadi kan sedikit, saya Haikal dari Jogja. Tadi kan Mas Yus cerita soal gimana yang datang ke acara tuh 2-3 orang, maksudnya
dalam jumlah yang kecil lah, bisa dihitung jari, dan yang aku tangkap itu tuh sering terjadi gitu. Eh, Mungkin yang aku mau tanyakan tuh, apakah menjadi penting eh, jika misalkan kita tuh memfisikkan satu apa nama tuh satu kerja-kerja kolektif gitu loh, dalam apa nama tuh dalam kelompok atau sebagaimanapun dalam acara itu tuh untuk membuatnya besar gitu loh, dalam arti dipasarkan secara luas untuk banyak kelompok gitu loh, mungkin yang secara semangat juga beda gitu loh. Itu satu. Kedua, apakah juga dalam visi Mas Yus ketika misalkan di Brebes itu ya mungkin itu tuh Mas Yus memvisikan mendidik apa ya atau mengedukasi gitu loh ke apa namanya tuh ke warga yang lebih luas gitu loh, maksudnya kerja kayak tadi mungkin dokumentasi dan sebagainya yang Jain itu kayak gitu, mungkin kan berbeda dengan kota-kota kayak metropolitan kayak Jogja, Semarang gitu yang udah mapan mungkin ya, kan kota-kota second city kadang-kadang ada perbedaan seperti itu aja sih. Makasih. Sing pertanyaan pertama untuk bingung aku. S- s- Oh, oke. Kalau mengajak banyak orang berarti anu Mas, apa? Ini pengalaman ya. Artinya kalau mengajak banyak orang berarti kita harus mengajak kolektif lain. Kalau pengalamanku, aku kerjasama dengan teman di Brebes, kebetulan namanya Brebes Ardiktif. Dia itu kayak kolektif, memang khusus untuk seni rupa, Mbak. Ya street art dan lain-lain kayak gitu. Dan kebetulan memang masanya banyak. Tapi eh, bikin acaranya itu kan dia kalau ngadain pameran seperti itu atau acara yang ada memang ada kaitannya dengan seni rupa kan kayak gitu loh. Nah, aku nyoba karena udah kenal, akhirnya aku ajak dengan acara-acara sastra kayak Sinfest, terus kemarin Gemarima, sebelumnya itu acara membaca Pram. Dan aku tahu karena di situ masanya banyak, makanya aku bikin acara di situ karena punya potensi masa yang banyak loh dibanding misalnya aku bikin acara di kota. Karena di kota aku nggak tahu apanya kenapa bikin acara sepi. Apakah ada sentimen tertentu misalnya kan kita nggak tahu ya di kopinan ini, kopinan ini, kopinan itu kan kadangkala juga ada sentimen-sentimen kayak gitu kan bahwa masa kopi ini, masa kopi itu bisa aja nggak cocok kayak gitu kan. Atau mungkin ada pertanyaan siapa lu? Lu kan bukan akamsi. Kira-kira seperti itu Mbak. Dan ini pengalaman pribadi juga dipertanyakan. Sampean bukan orang asli Tegal kan? Sampean ini nangkene numpang Mas. Oh ya oke. Okay. Iya, tapi akhirnya ya agak jengkel, dendam. Sebenarnya relate lah dengan apa yang aku tuliskan di sini. Diremehkan, oke, aku bisa kok bikin sesuatu yang sendiri pun aku bisa dibanding mungkin kamu dengan teman-temanmu atau dengan bandmu, aku bisa kayak gitu kan. Meskipun ya itu tadi kalau permasalahan berapa yang datang, nah itu soal lain. Kayak gitu. Bukan prioritas bagiku, tapi itu adalah uji ketahanan sampai seberapa kuat, seberapa jauh kita meyakini apa yang kita bikin. Menjawab yang pertanyaan kedua tadi soal apa, Mas? Oh, oke. Sebenarnya nggak punya
nggak punya visi seperti itu Mas, tapi kadangkala dalam perjalanannya, misalnya gini lah, aku kadangkala bikin acara misalnya mengenang Remi Silado. Nah ketika bikin acara, kalian tahu Remi Silado? Nggak tahu Mas? Waduh, sama sekali? Nggak sama sekali, oke. Kalian kenal Pram? Enggak Mas, aduh oke. Oke, no problem. Tapi akhirnya kita, apa ya, kita mau ngomong ini bukan bagian dari edukasi, tapi kok ya ternyata masih, aku nggak tahu ya masih banyak atau enggak dan itu penting atau enggak ya. Tapi ya udahlah. Akhirnya kita bikin acara apa reading group Pram, reading group Remi Silado, Iwan Simatupang yang mungkin bagi teman-teman yang di luar sastra atau mungkin yang sastra aja nganggap itu nggak penting ya, tapi ya udahlah kita obrolin, berbagi pengetahuan, kita baca karya-karyanya, dari karya-karyanya itu kita obrolin kenapa seperti ini kan gitu. Jadi artinya kadang-kala mikir bahwa dengan acara misalnya reading group kita bisa healing artinya itu ngudoroso, kira-kira kamu punya apa yang pengen diobrolin di situ kan gitu. Mas Haikal terjawab nggak? Terjawab ya. Oke, terima kasih. Boleh lanjut ke Mas Tri. Tadi angkat tangan mau nanya. Halo, selamat sore, Mas Yus. Ojo diguyu toh Mas. Perkenalkan saya Tri dari Tayu. Yang mau saya tanyakan itu kita kan mungkin kita di sini semua tahu bahwa timeline apa nak ngarani rentetan kerja-kerja kebudayaan itu yang dilakukan oleh Mas Yus ini mulai dari 2004 yang memang terbaca itu kan terhitung sangat-sangat militansi kan Mas. Kemudian mulai dari membangun histeria, terus akhirnya beberapa kerja-kerja kebudayaan yang lain itu, terus kemudian akhirnya, nah ini teman-teman yang lain itu mengiranya ketika dengan kekeras kepalaan Mas Yus ini, ketika kemudian akhirnya, oh mungkin iki kok Mas Yus nak wis duwe anak iki engko wis mungkin wis leren sik. Tapi akhirnya itu malah semakin keras. Nah, pertanyaan ya itu mungkin akhirnya ya secara tidak langsung itu mungkin menjadikan ini juga apa kalau kata orang itu kan melakukan hal-hal sing tidak berfaedah kan. Seperti saya melakukan noise-noisean dari 2016 itu, kemudian akhirnya orang bertanya, sing yang kamu lakukan itu apa? Kesia-siaan tok. Nah, itu mungkin yang pertanyaan saya itu apa yang mendasari Mas Yus kekeras kepalaan yang apa yang dipunyai Mas Yus sehingga terus melakukan itu gitu loh Mas. Istiqomah yang bagaimana? Terima kasih. Apa ya? Kalau ditanya kayak gitu, aku pasti jawabnya ya sebenarnya untuk ngisi waktu. Karena ini apa terbuka aja, aku ngobrol sama istriku. Aku boleh nggak aku bikin acara seperti ini? Ya kenapa? Nek mbok larang, aku kemungkinan ora betah nang Tegal. Karena bukan ancaman sebenarnya, tapi masuknya strategi kebudayaan. Jadi dengan kayak gitu, makanya kadang-kala aku ngambil waktu Jumat atau Sabtu atau Minggu itu bikin acara, meskipun nggak intens ya, karena kayak reading group kadang-kala tak tinggal. Tapi dengan adanya teman-teman, aku ngajak teman-teman ini, kalau pas tak tinggal berarti ada yang menghandle acara itu. Meskipun aku juga nggak tahu nanti
itu akan jadi seperti apa. Tapi paling enggak acara itu akan intens jalan terus kayak gitu. Dan tadi apa Putri? Apa Kimo? Keras kepalaan apa yang mendasari Mas Yus tetap melakukan ini semua gitu loh Mas. Dan strateginya kan ya sudah terjawab tadi kan akhirnya. Yang kekeras kepalaannya itu loh Mas. Yang apa mendasari Mas Yus tetap melakukan ini gitu. Aku ya bingung ya dari. Impulsif wae sih, maksudnya ya aku pengen aja gitu loh. Tapi kadang-kala aku ngerasa ketika diem gitu ya, janjane iki opo sih? Penting ora sih kan gitu loh. Wong iya entuk duit ya ora, ngentokke duit ki ya pasti. Nah, kadang-kala duit 50.000 ini ki eman-eman ya. Tek tinggo rono rene ya, ini ki iso tinggo jajane bocah-bocah ya. Tapi kadang-kala ora iso itu, maksudnya ya udah, ayo bikin acara di sana ya. Nanti aduh, bensinnya kok arep entek ya. Tapi ya sudahlah. Di kopinya nanti, "Bro, aku ki lagi rati duit iki. Utang sik iso ra?" "Ya, Mas." "Oh, ya oke." Apa ya? Ya gak tahu juga ya. Artinya semua itu berjalan kadang-kala mau mikir logis ya bisa logis, kadang-kala enggak logis ya. Aduh, kok kesel ya. Tapi kok ya dilakoni ya. Wis angel lah jawabannya, intinya tahu sendirilah ketika kamu bisa merasakan karena kamu melakukan hal yang sama dengan noise-noisanmu. Iya kan? Kamu nggak tahu, intinya kamu tahu bahwa itu ya sebenarnya nggak ada gunanya. Siapa yang mau mendengar noise-noisan kan gitu kan? Iya kan? Siapa yang mau menikmati kan gitu kan? Nah, kayak gitu. Sama sebenarnya. Baik. Nah, tadi sudah ada beberapa diskusi ya mengenai militansi. Nah, sekarang karena teman-teman pada pendiam hari ini, jadi saya mau melempar masing-masing rekan-rekan yang hadir di ruangan ini untuk berbagi cerita. Apakah punya militansi pada hal tertentu gitu. Jadi boleh berbagi ceritanya. Mungkin kalau Mas Yus pada hal sastra, puisi, zin kayak gitu. Kalau Mas Tri yang di belakang tuh orang Tayu juga nih, kenapa jadi Tayu Pati semua hari ini ya. Itu militannya urusan noise-noisan ya. Nah sekarang saya ingin dengar dari rekan-rekan peserta Peka Kota. Punya nggak obsesi-obsesi atau kegilaan-kegilaan seperti itu ya. Yang mungkin bibit-bibitnya sudah ada atau kayak gimana. Bisa nggak berbagi dalam kelas ini supaya kita bisa saling tahu apa yang sedang dilakoni oleh masing-masing. Ada yang mau duluan? Nggak harus. Gak apa-apa loh. Jadi kalau kita tahu minat masing-masing kita, nanti kalau misalnya pengen bikin sesuatu kan tahu ya, oh si ini dia militannya minat besarnya tuh di bidang ini, ajakin kayak gitu. Jadi nggak ada rugi-ruginya loh kita berbagi di sini. Siapa yang mau mulai? Atau nggak punya hobi, nggak punya militansi tertentu? Saya yakin punya deh. Ayo silakan. Oke, tapi ini ceritanya agak lumayan lama. Ya, bukan pendek durasinya, tapi waktunya. Jadi pada masa itu. Yes. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazik dari Sastra Indonesia Undip, asalnya dari Bekasi. Jadi bukan orang Pati lagi nih yang ngomong ya. Oke. Jadi militansi yang saya alami itu ketika SMA. Ya, jadi ketika SMA itu ketika ingin membuat sebuah acara seni, pentas seni dan itu mengundang gestar dari luar, itu sebetulnya dari sekolah nggak mengizinkan karena sampingnya juga masjid dan takutnya buat berisik. Nah, tapi karena anak-anak itu pada pengen ada pentas seni, gimana caranya biar ada, saya bilang ke teman-teman, ya udah langsung diriin panggung aja gitu. Jadi tanpa ada persetujuan dari kepala sekolah, dari guru-guru, tuh panggung udah di DP setengah terus langsung dibangun. Nah, jadi pas udah berdiri panggungnya, langsung dipanggil kepala sekolah. Tuh. Ini kok bisa tiba-tiba berdiri nih. Terus ya gimana Bu, udah DP segala macam. Nah, akhirnya mau nggak mau izinnya langsung diurusin secepat mungkin.
izin keramaian, RT RW segala macem. Jadi akhirnya acara itu dilaksanain. Cuman setelah acara itu selesai, saya dipanggil dan diancam katanya nggak bakal diterbitin ijazahnya. Tapi nggak taunya karena acaranya surplus ya seneng jadinya, besok adain lagi aja gitu. Tuh, jadi emang nekat dan kayak feeling aja gitu. Ini kayaknya bisa deh gitu. Jadi ya udah langsung aja. Itu kadang kayak hal-hal yang nggak bisa di logika, tapi kalau yakin kayaknya bisa ya udah bisa gitu sih. Itu aja. Aduh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Radit Bayu Anggoro. Saya dari UFGRIS, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, mungkin dari apa yang tadi diceritakan oleh Mas Yus itu hampir sama ya. Jadi karena ada kejenuhan di organisasi kampus dan lain-lain, akhirnya ingin membangun sebuah ruang-ruang kolektif. Terus sebenarnya yang ingin saya tanyakan, Mas, dalam membangun ruang kolektif itu lebih baik gerakannya itu kecil tapi konsisten, apa besar tiba-tiba meredup, Mas? Seperti itu. Terima kasih. Oke, ini jawabnya sederhana. Mending kecil tapi konsisten. Karena apa ya? Karena udah pernah ngelakuin banyak, dan itu ya udah akhirnya akan jadi ketika memutuskan sesuatu akhirnya saling menunggu. Akhirnya nggak berani cepat untuk memutuskan sesuatu, dan itu menghabiskan energi ya, apalagi kalau ada rapat ya, rapat orang banyak, tunggu-tungguan nggak tepat waktu, wah es getem mau nih asem, wah entek waktu tenan nih padahal no apa gitu kan ya. Tapi kalau aku sendiri sih lebih seneng yang kecil tapi nanti itu konsisten, artinya bikin acara apa bikin program itu enak gitu loh, tinggal tiktokan aja, besok kamu yang maju jadi MC-nya, oke mas, kamu jadi bikin posternya, oke, kamu yang nungguin acaranya, oke. Kayak gitu. Jadi kalau bagi aku sih pengalamanku ya lebih baik, lebih enak sih yang kecil, jangan yang besar ya, kecuali kalau memang itu organisasi kampus. Meskipun di organisasi kampus yang dengan banyak anggotanya itu juga belum tentu gerakannya bagus juga, karena banyak juga yang nggak bagus kan. Bahkan mungkin sekelas Dewan Kesenian Jawa Tengah aja ada namanya tapi nggak tahu ada gerakannya atau enggak. Ini berbagi pengalaman aja sih, maksudnya sebagai pengetahuan aja sih, karena ya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu berapa tahun yang lalu atau mungkin bahkan sampai tahun kemarin atau tahun ini aku nggak tahu gerakannya Dewan Kesenian Jawa Tengah yang ada namanya tapi kita nggak tahu ada gerakannya kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan seperti itu kan gitu, artinya kita bisa mengambil contoh dari hal-hal seperti itu, meskipun apa yang aku obrolin juga belum tentu benar kan, itu bergantung juga dari bagaimana teman-teman menghandle konflik di dalam kolektif itu. Kalau sekiranya dengan masa yang banyak, butuh banyak, dan itu mampu menghandle, meredam konflik, menjadi lebih produktif, kenapa enggak kan gitu loh. Tapi kalau ngerasa enggak mampu menghandle itu, bisa aja jalan sendiri. Meskipun ya nanti ya kita siap dengan respon yang beragam kan gitu. Artinya harus siap mental juga ketika kita diremehkan. Ini cerita tentang militansi ya, Mbak? Ya. Okay. Aku ingin mencoba meromantisir militansiku zaman dulu sih, Mbak. Jadi di Pati
pas dulu SMA kan teman-teman memiliki keresahan yang sama, akhirnya bikin kolektifnya bergerak di perpustakaan jalanan, dan kegiatan sehari-harinya setiap minggu sekali kita lapakan dan merespon isu yang terjadi. Pas kebetulan saat itu Pati bebarengan dengan isu berdirinya pabrik semen di Kendeng. Nah, teman-teman akhirnya memutuskan untuk bom poster wilayah Pati. Nah, kita mulai bom poster beberapa sudut jalan. Tiba-tiba jangka waktu 2 hari, video CCTV tentang bom poster tersebut disebar oleh Polres. Akhirnya ya pada takut. Mulai dari situ teman-teman udah mulai agak menarik diri dari kolektif tersebut. Meskipun kita yang masih perlu ruang ini berdiri gitu loh. Tapi ya pada akhirnya juga saat ini juga udah mulai sirna sih. Sikap-sikap itu udah mulai luntur semua karena beriring masanya udah beda. Beberapa teman-teman ada yang menarik diri dari tongkrongan tersebut. Tes tes. Ya perkenalkan, nama saya Najmi, saya mahasiswa arsitektur Undip. Saya mau berbagi cerita, apa ya, bisa disebut militansi juga kayaknya setengah-setengah juga ya. Ini pengalaman saya pas waktu di himpunan kemarin, karena sekarang saya sudah demis. Jadi kemarin itu pas waktu saya himpunan, kebetulan saya divisi humas. Di sana saya menjadi ketua divisi bidang humas. Di sana saya ada sesuatu permasalahan dengan departemen karena memang ternyata ada kecolongan satu program kerja yang ternyata teman bidang saya belum izin ke departemen dan tiba-tiba mengajukan proposal padahal si program kerjanya belum diajukan gitu. Nah, berarti kan di situ saya yang tanggung jawab untuk mengajukan ke departemen karena saya kecolongan. Nah, di situ ya yang sudah dipikirkan ya pasti udah kena amuk aja gitu, bener aja gitu kena amuk. Terus saya kayak bingung gitu kan untuk program kerja selanjutnya itu adalah salah satu program kerja yang baru gitu dan itu juga belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kayak waduh ini udah kena masalah sama departemen harus ngajuin lagi ke program kerja baru gitu. Padahal program kerja baru ini tuh benar-benar kayak potensial lah menurut kami. Nah udah gitu karena ya udahlah ride or die aja gitu, maju dimarahin sehari ya udah gitu, besokannya kayak ya udah diancam kayak kamu kalau misalkan ya kayak gitulah pokoknya disebut kayak kurang perhatian lah. Udah gitu pas waktu program kerja selanjutnya, program kerja yang baru ini emang agak riskan karena saya membawa teman-teman saya untuk keluar kota yaitu ke Bandung dan untuk berjejaring dengan perusahaan-perusahaan arsitektur dan ya pastinya itu lumayan besar resikonya karena juga belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan itu tuh udah hamin 1 bulan kayak udah ketar-ketir lah tapi kayak ya udah ayo aja maju dulu aja gitu. Masalah diterima atau enggaknya gimana nanti gitu, ya udah kita rencanain dulu kayak udah setengah mateng, pas waktu udah setengah mateng ya udah yuk kita maju ke departemen daripada sayang gitu kan kita juga emang udah rencana dari sebelum-sebelumnya. Terus tanpa disangka-sangka pas waktu maju ke departemen tiba-tiba seneng kayak wah ini yang saya cari yang inovasi baru kalian itu gak pernah gini-gini itu kayak ya udah alhamdulillah gitu. Terus kita kerjain terus pas waktu itu kayak aduh ada yang mau ikut gak ya gitu. 1 bis doang kita tuh kayak perdana sekitar 50 orang dan itu berbayar juga. Nah udah gitu pas waktu kita publikasi ternyata dalam waktu kurang dari 30 menit tiketnya sold out.
Terus udah gitu, udah gitu. Terus tiba-tiba pas waktu kita lagi ngobrol-ngobrol lagi sama departemen kayak, Pak ini udah sold out tiketnya gini gini gini. Terus tiba-tiba ada satu dosen yang kurang kayak, kok tiba-tiba ada proker ini gini 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 gini. Terus kayak saya jelasin kalau misalkan proker itu kayak gini gini gini. Terus ya kayak ada apa ya, ada denger dari teman juga kalau misalkan ada salah satu dosen yang kayak ngomongin proker ini tuh kayak agak gimana gitu, kurang kurang mungkin kayak kurang jelas atau gimana karena proker baru. Terus tapi saya tahu gitu kalau misalkan kadang orang yang seperti ini tuh harus didatengin langsung karena biar kayak jelas gitu, nggak ada miskom. Ya at the end saya juga dapat pencerahan, dapat masukan kalau misalkan di program kerja selanjutnya itu lebih baik seperti ini kayak gitu. Jadi dan alhamdulillahnya juga nggak nombokin, malah lumayan untung. Terima kasih. Oke, aku ngerespon ya, kayak ceritamu itu ya. Dulu Histeria pernah ngundang seniman Jogja kalau nggak salah, teman teater lah. Itu performer art di kampus. Dulu masih di peleburan ya. Dan performer artnya itu adalah orangnya bugil di kampus. Akhirnya dipanggil di sidang, Adin dipanggil di sidang dan kita diboikot untuk tidak bikin acara di kampus lagi. Nah, titik poinnya adalah kalau apa yang kamu lakukan dengan teman-teman seperti itu, kira-kira bisa nggak itu digeser untuk acara yang lain? Taruhlah nggak ngomongin semen, tapi ngeritiknya bisa lebih halus lagi atau itu ditaruh di hal yang lain kan, kayak gitu kan. Karena kadangkala memang untuk hal-hal yang sensitif seperti itu memang perlu strategi tersendiri ya. Kayak dulu di sini mau ngadain diskusi Tan Malaka, itu didatengin Intel, di demo sama Ormas, adanya dicari-cari Intel. Nah, acaranya kembali lagi ternyata yang terima di kampus juga kan. Dan itu sempat rame tahun berapa lupa ya, 2014 atau 2015 itu sempat rame itu. Tapi itu kan terus nggak bikin kapok juga kan. Makanya ada strategi tertentu yang pasti teman-teman punya pertimbangan untuk kenapa aku harus memilih ini, kenapa enggak harus seperti itu kan gitu loh. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan matang-matang karena kadangkala serampangan itu perlu, tapi di titik tertentu kita juga harus berhati-hati juga kan gitu loh. Kayak kalau berbagi cerita soal militansi kalau aku sih menyebutnya keyakinan ya. Aku punya teman satu kos itu dia itu nggak kuliah, cuma lulusan STM, tapi dengan keyakinannya dia sekarang bisa bikin perusahaan teknologi. Aku nggak tahu itu besar atau enggak ya, tapi bagiku besar sih karena dari ia nggak punya apa-apa, tapi dengan modal keyakinan dan kemampuan analisanya dia mampu memenangkan perlombaan prestisius. Jadi dia bikin desain bagian dari sayap pesawat atau apa itu. Nah, dia memenangkan itu, ngalahin kelas-kelas profesor di bidang penerbangan. Mungkin teman-teman beberapa tahun yang lalu sempat dengar namanya Arfian Fuadi.
itu teman satu kosan, orangnya kalau kamu lihat ya nggak meyakinkan sama sekali. Artinya model kayak gini kok iso ya, tapi nyatanya dia bisa membuktikan itu. Artinya dia punya kapasitas itu kan, dia mampu meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain tentunya ya, untuk aku nggak kuliah, aku bisa loh kan gitu loh. Apalagi teman-teman yang kuliah ya pasti langkahnya akan lebih gampang, lebih mudah untuk mencapai sesuatu ya. Dan apa? Nah, si Arfian Fuadi ini kan juga kadangkala kalau guyonan kan juga sama. Aku itu niru kamu bang, keras kepala, bla bla bla, anu gini-gini. Padahal aku nggak pernah istilahnya itu dengan sengaja ngasih taruhlah ngasih edukasi atau apa-apa. Tapi aku juga nggak tahu juga ya. Artinya kenapa dia bisa semilitan itu. Padahal ya kita bergaul biasa aja sih, maksudnya ya ngobrol, ngomong, gibah. Kalau zaman sekarang mungkin agak sensitif ya, misalnya kita ngibahin cewek kayak gitu ya. Kalau sekarang kan bisa jadi panjang. Maksudnya itu ngobrolin cewek dalam arti, oh cewek itu cantik ya kayak gitu loh maksudnya. Nah itu apa ya, itu bisa jadi pelajaran menarik buat teman-teman bahwa militansi itu kan nggak hanya di kolektif, tapi juga dalam hal yang lain yang tentunya positif ya. Artinya itu bisa jadi pelajaran, bisa teman-teman ambil ke depan mau seperti apa kan gitu. Dan itu memang harus punya keyakinan juga sih. Artinya kadangkala apa yang kita bayangkan itu kan nggak serta-merta kejadian ya. Taruhlah masalah jodoh atau apalah mungkin yang relate dengan teman-teman masalah percintaan. Misalnya aku yakin dengan itu. Nah, kira-kira sampai seberapa jauh ketahanan teman-teman untuk mengimani keyakinan itu. Kira-kira kalau aku ditolak aku siap nggak? Kira-kira aku akan stres nggak kalau ditolak kan gitu? Atau ada kemungkinan yang lain, misalnya kalau aku ditolak kan gitu kan? Itu kan juga bagian dari penerimaan ketika teman-teman menghadapi realitas yang ternyata nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ataupun ketika keyakinan itu nanti kejadian, kira-kira respon teman-teman itu akan seperti apa? Apakah bisa mempertahankannya atau ternyata coba bisa ngomong, kok ngene tok ya? Kok jebule iki PDKT iki sing seru iki PDKT. Bar dadian iki yo wis ora ono rasane iki. Nah, misalnya seperti itu loh. Aku pikir itu relate ya, maksudnya real banget loh. Kok malah ngomongnya aku dewe ya. Ya kira-kira seperti itu. Paparannya nggak jadi dilanjut. Baik, ya terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman udah saling cerita tadi pengalaman masing-masing. Ternyata masing-masing dari kita tuh punya ya ide-ide yang emang passion militansi internal, yang ada yang dilanjut, ada yang baru awal kemudian merasa kok tenggelam gitu. Jadi kita ambil cerita dari Mas Yus yang kemudian kita lihat hasilnya dari histeria yang bisa bertahan selama 20 tahun kemudian